Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gadisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 8. Bermain drama itu mengasyikkan. Unit 1, Rancang pentas drama dan teater. Berikut pembahasannya. Selanjutnya, ciri-ciri drama modern dan teater modern. Ciri-ciri drama dan teater tradisional: tidak menggunakan naskah dan bersifat anonim. Pementasan lebih mengutamakan isi dan tujuan seni daripada bentuk seni. Sifat pertunjukan santai dan ada interaksi antara pemain dengan penonton. Spontanitas menjadi dasar pertunjukan. Cerita turun-temurun bercerita tentang dongeng, sejarah, mitos, dan kehidupan sehari-hari dengan lebih banyak berisi nasihat dan petuah. Penyajian melalui dialog, tari, dan nyanyi. Tertawa dan menangis merupakan dua unsur yang menjadi dasar untuk pertunjukan. Tempat pergelaran terbuka di halaman rumah atau di mana saja ada tempat yang layak untuk pergelaran. Menggunakan properti atau peralatan pentas seadanya. Ilustrasi musik menggunakan tetabuhan atau musik-musik tradisional. Telah ditampilkan gambar dari permainan ludruk, sebuah teater tradisional. Selanjutnya, ciri-ciri drama dan teater modern. Menggunakan naskah dan diketahui nama penulisnya. Berfungsi menghibur, tidak menggurui atau propaganda. Pemain dan penonton terpisah dalam gedung tertutup atau terbuka. Pemain terlatih dan berlatih, bukan spontanitas. Lakon cerita disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bahasa dialog pemain bernilai sastra. Tempat atau panggung tertata sesuai kebutuhan naskah, bahkan menggunakan layar. Menggunakan properti pentas yang dirancang lengkap dengan unsur artistiknya. Ilustrasi musik bebas disesuaikan dengan isi cerita dan kebutuhannya. Waktu pertunjukan lebih pendek dan terbatas, dan terdapat penjualan tiket. Selanjutnya yaitu tata artistik. Artistik memiliki arti sesuatu yang memiliki nilai seni atau bersifat seni. Pengertian artistik dalam pertunjukan drama dan teater modern adalah segala unsur kreasi yang memiliki daya seni dan keindahan. Tata artistik merupakan unsur pendukung pementasan yang menjadikan panggung lebih hidup, indah, menarik, dan bermakna. Tata artistik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari teater. Pertunjukan teater akan hambar dan tidak sempurna tanpa adanya tata artistik yang kuat dan rekat dengan isi cerita, tema, dan latar cerita. Unsur artistik dalam pertunjukan drama dan teater meliputi tata panggung, tata busana, tata cahaya, tata rias, tata suara, dan tata musik. Unsur-unsur artistik akan bermakna di tangan sutradara dan penata artistik yang profesional dan kreatif, serta mampu mentransformasikan isi naskah ke dalam sebuah panggung pertunjukan. Cermati gambar tata artistik di samping. Yang pertama ada gambar tata artistik pertunjukan teater. Yang kedua juga ada tata artistik pertunjukan teater yang berada di ruangan terbuka. Unsur selanjutnya yaitu tata panggung. Penataan panggung atau pentas pertunjukan merupakan pendeskripsian isi cerita dalam naskah drama. Tata panggung berfungsi menggambarkan situasi, kondisi, waktu dan tempat sesuai cerita dan alur cerita yang sedang berlangsung.
Tujuan penataan panggung tidak sekedar latar sebagai pemandangan yang menarik dan indah di mata penonton, tetapi juga untuk memberi ruang gerak laku para pemain dalam memvisualisasikan penokohan dan karakternya. Selanjutnya, mari kita cermati gambar tata artistik di samping. Yang pertama yaitu ada gambar tata panggung pertunjukan teater yang ada di dalam ruangan. Didesain sedemikian rupa sehingga mendukung isi cerita dalam naskah drama. Yang kedua ada tata panggung pertunjukan teater sebagai gambaran dari isi cerita untuk menarik perhatian dan menggambarkan situasi, kondisi, waktu, dan tempat sesuai cerita dan alur cerita yang sedang berlangsung. Unsur selanjutnya yaitu tata cahaya. Pencahayaan atau tata lampu adalah pengaturan pencahayaan di atas pentas pertunjukan. Pencahayaan ditempatkan di sekitar panggung sesuai dengan situasi, kondisi, dan suasana cerita dalam naskah drama. Pencahayaan dalam drama dan teater juga berfungsi untuk menghidupkan permainan dan pergantian suasana cerita dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah tata cahaya yang tidak kalah pentingnya dalam pertunjukan drama dan teater. Mari kita simak dan cermati gambar di samping. Dua gambar tersebut merupakan contoh dari tata cahaya dalam pertunjukan teater yang sangat mendukung dalam pencahayaan di tempat sekitar panggung sesuai dengan situasi, kondisi, dan suasana cerita dalam naskah drama. Unsur berikutnya yaitu tata musik. Penataan musik dalam pertunjukan drama merupakan pengaturan musik yang bukan hanya sebagai pengiring lagu, melainkan juga sebagai unsur pendukung yang melatari cerita dan alur cerita sesuai deskripsi naskah drama yang dipentaskan. Ilustrasi musik dalam sebuah pertunjukan berfungsi memberi penekanan pada gerak laku pemain, suasana hati, dan karakteristik pemain memerankan tokoh, suasana permainan, permunculan, pekonflikan, pemuncakan, dan sebagainya, serta pergantian babak atau adegan cerita dalam pertunjukan. Wah, selanjutnya ada gambar apa lagi ya? Mari kita coba cermati bersama. Gambar pertama adalah penataan musik pertunjukan teater, dan gambar kedua merupakan musik pertunjukan teater dari berbagai daerah. Selanjutnya, tata suara. Berbeda dengan pengaturan musik yang berfungsi sebagai ilustrasi cerita, pengaturan suara, keluaran suara, dan efek suara yang dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi seperti suara aktor, efek suasana, dan musik berfungsi sebagai harmonisasi sebuah pertunjukan. Unsur pendukung ini sangat kuat fungsinya dan dominan menghidupkan permainan pemeran dan menampilkan atau mewujudkan tugasnya memerankan tokoh cerita di atas pentas. Dua gambar tersebut merupakan pengaturan suara dalam pelaksanaan pertunjukan. Unsur pertunjukan drama dan teater yang selanjutnya yaitu tata rias. Tata rias adalah penataan wajah atau make up dan busana yang dikenakan pemain. Tata rias berfungsi menonjolkan karakter tokoh baik fisik maupun batin berdasarkan peran yang dimainkan, sehingga penonton dapat melihat jelas dan memahami karakteristik tokoh cerita seutuhnya. Tugas penata rias yaitu mendandani pemain sesuai karakteristik tokoh yang dituntut dalam cerita, sehingga pemain mengalami perubahan pada wajah, tubuh, dan gerak-gerik yang sesuai dengan tokoh cerita. Penata riasan wajah untuk teater terdiri atas bermacam-macam, yaitu rias jenis, rias bangsa, rias usia, rias tokoh, rias temporal, rias aksen, dan rias lokal.
Berikut ditampilkan dua gambar sebagai contoh dari karakter pemain yang akan semakin kuat dengan bantuan tata rias. Unsur pertunjukan drama dan teater yang selanjutnya yaitu tata busana. Selain penataan wajah, penataan busana dalam pementasan drama juga diperlukan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang sutradara dan penata busana. Busana pemain sangat berpengaruh pada penonton karena sebelum pemain berdialog, perhatian penonton tertuju pada postur dan gestur pemain, tubuh dan gerak laku pemain yang berbusana sesuai penokohannya. Kostum pemain dapat dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama busana dasar, busana kaki, busana tubuh, busana kepala, dan perlengkapan atau aksesoris. Selain aksesoris, ada juga yang disebut dengan properties, yaitu benda atau pakaian yang berguna untuk membantu akting pemain. Oke, gambar yang pertama merupakan gambar dari rias bangsa, kemudian gambar yang kedua merupakan gambar dari rias jenis. Terima kasih, kami dari PKBM Gandhisena. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.